Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang belum jumpa, selamat Paskah ya. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan di awal perenungan kita hari ini. Setujukah Anda bahwa di dalam kehidupan kita, seringkali ketika kita menjalani kehidupan, di dalam hati kita banyak suara, bisikan, bahkan mungkin keluhan dan jeritan. Suara itu berasal dari orang sekitar kita, dari orang dekat, bahkan dari diri kita sendiri. Bahkan ada suara-suara yang membuat kita memandang kehidupan dengan kelam, bahkan kita memandang diri kita sebagai orang yang tidak berharga, tidak layak, dan membawa kita pada perasaan apatis untuk masa depan, bahkan terhadap diri kita sendiri. Kalau Anda setuju demikian, agaknya awal tantangan terbesar di dalam hidup adalah kembali kepada pusat, kembali memusatkan diri, memperhatikan hati kita, dan coba menemukan di sana suara bisikan yang begitu lembut, suara yang penuh dengan kehangatan, yang berkata pada diri kita, pada orang sekitar kita dan lain-lain, dengan isi kata-kata yang tidak ada manusia manapun bisa berikan. Itulah suara Tuhan. Dasar dari pelayanan kita, baik melayani keluarga, pasangan, anak, kakak, adik atau ibu, pelayanan di gereja, bahkan di tempat kerja, adalah mengalami dan merasakan suara dan kasih Tuhan yang begitu penuh dengan kehangatan dan penerimaan yang tidak terbatas pada diri kita sebagai anak-anak yang begitu Dia kasihi. Suara yang mengatakan, aku terima kamu sebagai kamu ada, dan aku mau memeluk kamu. Dan kalau kita bisa mendengar suara itu, ada di hati kita. Karena kita sempat melihat, menemukan itu dari satu khotbah, dari firman Tuhan yang Tuhan katakan. Maka dengan demikian kita akan mungkin menjalani hidup agak berbeda dari sebelumnya. Kita dibebaskan dari dorongan-dorongan, ikatan belenggu, keinginan untuk terlihat, dipuji, dihargai, dan diterima. Dorongan itu membelenggu, mengikat kita, dan berbisik di hati kita, kita tidak boleh kalah. Jangan mau kau diperlakukan gini, kamu jangan mengalah, dan seterusnya. Dan ketika kita dibebaskan dari itu, dari belenggu seperti itu, kita jadi bisa menyadari, Tuhanku begitu baik. Kristus mati bagiku, mengalahkan penderitaan bagiku, mengalahkan kematian bagiku. Dan bukan hanya itu, seperti ketika Kristus berjumpa dengan Maria, kedua Maria di depan kuburnya, dikatakan ketika mereka jalan pulang, jangan takut. Isi hatimu dengan perasaan tidak usah takut, rasa aman. Karena aku mendampingimu senantiasa. Karena suaraku tetap berbisik pada kamu, kamu begitu berharga bagiku. Tapi sekarang pergilah kepada yang lain, beritahukan pengalamanmu berjumpa aku, dan dengar kata pada orang lain. Mengalami penerimaan Tuhan yang tahu kadang-kadang kita takut, walaupun kita punya sukacita, akan membebaskan kita dari kebutuhan-kebutuhan dan dorongan yang berpusat pada keinginan diri pribadi kita, yang mencari ruang untuk terus-menerus dihargai orang, dikagumi, diterima, dihormati, dan seterusnya.
Bukan itu tidak penting, tapi itu bukan yang lagi yang terpenting kita cari. Karena suara Tuhan sudah cukup memberikan segala sesuatu di atas itu semua. Bahwa aku diterima oleh Tuhanku lepas dari kesalahanku, kelemahanku. Bahwa aku disayang Tuhanku walaupun orang lain menganggap kita gagal. Aku dipahami Tuhanku ketika orang lain semua menghina kita, menjauh dari kita. Dengan demikian, maka kita punya kebebasan untuk membuat Kristus memegang tangan kita. Kebebasan itu membuat Kristus leluasa memegang tangan kita dan bergerak bersamanya, melangkah ke tempat yang dimana Ia inginkan, membawa cinta, damai, dan menyentuh hidup orang-orang yang merasa ditolak, dibenci, disisihkan. Ke situ kita bawakan tawa, senyum, kebangkitan dari kematian, dan berbagai hal indah. Karena Tuhan kita sudah menyayangi kita dan berbisik, aku terima kau bagaimana kau ada, kau anakku dan aku menyayangi kau. Belajarlah menyayangi orang lain, pergilah. Dan aku akan menemani kau ketika kau lakukan itu. Saudara, kalau Anda dengar ini, maukah Anda berpikir, adakah di tengah keluarga Anda orang-orang yang tidak cukup mendengarkan bahwa Anda sayang, mengasihi dan menerima mereka? Bukan Anda tidak sayang, bukan Anda tidak cinta, tapi Anda tidak cukup mengungkapkan. Anda tidak cukup mengisi hati mereka dengan kata-kata indah. Atau adakah di tempat kerja Anda orang-orang yang merasa disisihkan, dibiarkan, yang butuh sentuhan Anda melalui kata-kata senyum dan bisikan Anda, seperti Tuhan sudah menyentuh diri Anda? Adakah tempat di masyarakat dirasa Anda merasa Anda perlu bebas mengungkapkan Anda bahagia karena Tuhan sudah menerima Anda sebagaimana Anda ada. Tuhan sudah sungguh-sungguh mencintai Anda. Dan Tuhan betul-betul sudah memberikan Anda kasih penerimaan yang tidak terbatas, yang manusia tidak mengerti. Saudara, mari kita jalani hidup kembali. Jangan sendiri, tapi dengan keyakinan Tuhan menerima Anda. Tuhan menerima saya. Dan Tuhan juga menerima anak-anak yang lain. Biarlah kita juga menerima diri kita dan jangan menolak orang lain. Tuhan berkati Anda.